sesuai dengan prosedur dan pembelian lahan dengan harga yang jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan negara senilai 191 miliar rupiah. BPK ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Termasuk apa menjelaskan 6 yang... Ya pokoknya nanti kita tanya aja dia mau tanya apa. Ya. Audit BPK kan yang ada selisih perkiraan kerugian. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Ya, segera kita menuju ke gedung KPK. Ada rekan Cynthia Ray di sana. Selamat siang, Cynthia. Bagaimana dengan pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hari tadi? Ya, Juanda juga Sarah, memang pada pukul 9 pagi tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Saat memasuki gedung KPK dengan didampingi beberapa ajudannya, Ahok hanya sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media terkait apa saja dokumen-dokumen yang dibawa pada hari ini. Sama dengan dokumen yang dibawa pada saat pemeriksaan di BPK pada bulan November 2015 yang lalu, Ahok membawa dokumen yang serupa pada pemeriksaan di KPK kali ini. Selain itu, awak media juga sempat menanyakan bagaimana kesiapannya jika terseret juga dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga mengalami kerugian negara mencapai 191 miliar. Ahok justru menjawab diplomatis yang mengatakan nanti kita lihat saja nanti. Dan selain itu, hingga saat ini memang KPK masih dalam tahap penyelidikan terkait dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Artinya hingga saat ini KPK juga masih belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Dari pimpinan KPK mengatakan bahwa tentunya KPK masih membutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini. Artinya KPK juga masih belum mendapatkan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan ke tahap penyidikan. Selain itu juga pimpinan KPK mengatakan bahwa masih mereka melihat belum ada niat jahat yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga telah melakukan penyelewengan. Dalam hal ini BPK memang menduga adanya kerugian negara mencapai 191 miliar dan BPK melihat ada 6 penyimpangan dalam perkara ini, yaitu diantaranya penyimpangan dalam tahap perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian ada juga penyimpangan tim, penyimpangan pengadaan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dan juga penyimpangan penentuan harga serta penyimpangan penyerahan hasil. Dalam hal ini KPK sebenarnya kemarin juga memeriksa Ketua Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras, yaitu Kartini Mulyadi. Wanita parubaya itu datang dengan menggunakan mobil Alphard warna putih dengan menggunakan kursi roda pula. Awak media sempat menanyakan kedatangan atau pemeriksaan saat keluar dari gedung KPK, namun Kartini Mulyadi hanya menjawab bahwa ia sedang sakit dan tidak ingin diwawancarai. Kami tentu masih menunggu hingga saat ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sarah dan juga Juan, saya kembalikan ke Anda.